Innal ladzina irtaddu ala adbarihim sesungguhnya orang-orang yang murtad, orang yang berbalik maksudnya murtad kepada kekafiran setelah petunjuk itu datang bagi mereka min ba'di ma tabayyana lahumul huda syaitanu sawwal lahum, orang-orang yang kembali kepada kekufuran setelah petunjuk itu datang kepada mereka, setanlah yang merayu mereka dan memanjangkan angan-angan mereka. Wa amla lahum dzalika bi annahum qalu, yang demikian itu karena sesungguhnya mereka sudah mengatakan kepada orang-orang Yahudi, lilladzina karihu ma nazzalallahu sanadbi bil amr, terhadap orang-orang yang belum, yang dunia, yang kaum musyrik ataupun orang Yahudi, ma nazzalallahu, apa yang telah Allah turunkan, sanuti'akum fi bil amr, kami akan mentaatinya, akan mentaati kalian di dalam setengah urusan, wallahu ya'lamu israrahum, dan Allah Maha mengetahui tentang rahasia-rahasia mereka. Wa kaifa idza tawaffatuhul malaikatu, dan bagaimanakah ketika malaikat sudah mematikan mereka, yadribuna, mereka memukul, wujuhahum, wajah-wajah mereka, muka-muka mereka, wa adbarahum, dan punggung-punggung mereka, dzalika bi annahum, itu karena mereka ittaba'u, telah mengikuti ma askhatallah, apa-apa yang Allah benci, wa karihu ridwan, dan mereka tidak menyukai keridhaan Allah, fa ahbata amalahum, maka Allah menghapuskan pahala amal mereka. Am hasibal ladzina fi qulubi maradun, adakah mengira orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, allai yukhrijal alghanahum, yaitu Allah tidak menghilangkan apa, yaitu kebencian mereka, menghilangkan kedengkian mereka, agar Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka. Alhamdulillah, dalam hadis dijelaskan bahwasanya orang-orang atau tidak ada orang yang sudah meninggal berharap kembali ke dunia kecuali orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid, mereka walaupun sudah meninggal dunia, mereka berharap kembali ke dunia, berjuang, kemudian terbunuh, mati lagi, hidup lagi, ada dihidupkan lagi, berjuang, mati lagi, terbunuh lagi, dan seterusnya. Sampai 3 kali dalam satu riwayat. Kenapa? Karena mereka melihat begitu besar pahala yang mereka lihat daripada perjuangan mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya ayat Allah taala, hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang pahala orang yang berjuang itu banyak. Cuman masalahnya adalah memang hanya bisa dilihat, diyakini oleh orang-orang yang beriman dan imannya sempurna. Adapun orang-orang yang di hatinya ada penyakit, maka sebanyak apapun firman Allah, sebanyak apapun hadis Nabi tentang keutamaan tentang perjuangan di jalan Allah, maka apa? Orang tidak bisa melihatnya. Maka orang-orang yang beriman akan berkata, aduh, kenapa enggak diturunkan ayat tentang jihad, tentang berjuang dalam artian berperang. Maka ketika surah yang di dalamnya diturunkan tentang berjuangan, tentang berperang, wahai Muhammad, engkau akan melihat orang-orang yang di hati ada penyakit, maka mereka memandang engkau itu sebagaimana orang yang pingsan, bahkan sudah mendekati kematian. Saking takutnya gitu. Baru dengar perintahnya saja, saking takutnya, takut menjalaninya,
Maka ya melihat Nabi menyampaikan ayat itu seperti orang yang pingsan. Pingsan dalam artian kalau orang sakit nih pada puncaknya kan awalnya pingsan dulu ya, nggak pernah sakit. Kalau udah pingsan lewatnya kemana? Koma, kemudian titik. Pingsan, koma, kemudian titik, lewat udah. Kan begitu. Fa'ula lahum, maka ya lebih daripada itu, lebih daripada pingsan. Kenapa? Karena saking takutnya. Tapi bagi orang-orang yang sudah menjalaninya justru apa? Justru malah bahkan orang yang sudah terbunuh sekalipun justru ingin kembali dihidupkan, berjuang, terbunuh, ya, mati, dihidupkan, berjuang. Tapi bagi orang-orang yang imannya lemah atau imannya ada penyakit, justru sebaliknya, takutnya minta ampun. Dan ini realita kehidupan zaman dulu juga zaman sekarang. Cuman bedanya adalah zaman dulu itu mereka tahu sakit, kemudian mau berobat, sehingga obatnya atau penyakitnya sembuh. Nah, sekarang kebalikannya. Kadang-kadang kita tidak merasa bahwa kita sakit hati. Bukan saya maksudnya ada penyakit dalam hati kita, sehingga tidak ada keinginan untuk berobat atau mengobati. Itu permasalahannya. Maka rahimakumullah, kalau kita sakit fisik maka ada apa? Ada puskesmas, ada klinik, ada rumah sakit, ada mantri, ada bidan, ada dokter. Bukan ada obat generik, ada obat warung, ada obat apa namanya? Ya katakanlah sekarang banyak obat apa? Alternatif ya, atau herbal begitu. Ada BPJS, ada Jamkesda, ada apa lagi? Asuransi dan seterusnya. Artinya kalau untuk penyakit jasmani ini puluhan, ratusan, bahkan ribuan puskesmas, ribuan klinik, ribuan rumah sakit, ribuan dokter, ratusan toko atau pabrik obat. Kalau toko obat ataupun apotek juga ribuan mungkin kan. Apoteker pun ada ribuan. Padahal manusia di dunia ini penyakitnya ada dua, ada jasmani, ada rohani. Sekalian, kalau penyakit jasmani ini sedasar-dasarnya penyakit yang kita alami, ujungnya sakit kemudian mati, nggak sakit lagi. Katakanlah ada orang sakit kanker misalnya, atau sakit apapun yang menyebabkan kematian, ujungnya kematian, selesai. Kalau dia ada iman, ada amal, surga, bahagia, dunia akhirat bahagia dia pasti. Kuburnya bisa jadi taman surga, nanti kemudian di akhirat akan bahagia surga selama-lamanya. Tapi maaf, sejuta kali maaf, walaupun orang hidup dengan fasilitas kehidupan yang super mewah, punya rumah di Pondok Indah, punya mobil yang paling mewah, mobil sport, Lamborghini, punya dokter pribadi, bahkan mungkin punya rumah sakit pribadi dan seterusnya. Nanti mau berobat kemana aja tinggal telepon atau tinggal datang, semua sudah di cover oleh asuransi atau oleh pemerintah misalnya. Tapi tidak punya iman atau iman lemah, maka apa? Maka ya dikubur sengsara, di akhirat sengsara. Cuma masalah sekarang sekalian, kalau untuk jasmani ini kayak katakanlah agar orang bisa makan, bisa minum, bisa tidur, bisa punya rumah dan sebagainya, bisa sehat, itu dianggarkan triliunan rupiah. Ya Pak, iya. Tapi kalau untuk bagaimana agar orang beriman, imannya betul, imannya sempurna, hampir tidak ada anggaran. Tidak ada anggarannya. Ini musibah yang kita alami sekarang.
di negeri yang mayoritas Islam. Malah sebagian orang takut dengan yang simbol-simbol Islam. Takut dengan simbol Islam, bahkan dengan ajaran Islam. Takut. Kalau sekarang udah alhamdulillah sudah terbongkar, sudah terbuka, ternyata teroris itu Amerika, teroris Eropa, teroris Israel. Terlihat dengan kasat mata di Palestina misalnya. Iya, walaupun dulu sebetulnya di Afghanistan mereka membunuh ribuan orang, di Irak ribuan orang, bahkan jutaan orang, di Libya ribuan orang, di Vietnam ribuan orang, iya. Di Ukraina juga ribuan orang. Sebenarnya banyak kan? Cuman kalau yang sampai begitu menderita udah puluhan tahun, hampir 40 juta, di mana? Di Palestina itulah. Sampai pada puncaknya orang mau ngirim bantuan makanan, obat saja dilarang oleh mereka. Kan lucu. Lucu apa tidak? Lucu. Sehingga yang dulu teroris dilabelkan kepada orang-orang yang Islam, sekarang sudah bergeser sedikit. Orang agak terbuka sedikit. Walaupun ada sebagian orang juga yang masih beralasan. Maka rahimakumullah, maka kalau kita ingin melihat standar iman kita ini ada penyakitnya apa tidak, yang mudah aja, yang mudah. Jangan kalau kita ada jihad terlalu tinggi. Ketika azan berkumandang misalnya, tergerak apa tidak hati kita untuk sholat, untuk ibadah. Itu saja dulu. Yang mudah, yang murah. Ketika ada iklan untuk ngaji, untuk pengajian, tergerak apa tidak? Iya. Itu. Kalau tidak tergerak atau belum tergerak, itu bertanda kita harus cepat berobat tuh. Obatnya gimana? Perbanyak zikir, perbanyak sholawat, perbanyak menyampaikan la ilaha illallah. Perbanyak. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ayat yang sebelumnya kemarin kita baca. Ketahuilah bahwasanya tiada selain Allah. Ada bahasa Nabi, jadidu imanakum, perbarui iman kalian. Sahabat bertanya, wa kaifa nujaddidu imana? Ya Rasul, bagaimana cara kami memperbarui iman kami? Nabi sabdakan, aktsir min qauli la ilaha illallah. Perbanyak dari mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dalam hadis yang lain bahwasanya inna ahli qulub, hati ini berkarat sebagaimana berkaratnya besi apabila terkena air. Sahabat tanya, gimana cara agar besi itu mengkilat? Iya, bagaimana agar hati itu mengkilat? Maaf. Maka kathratu dzikril maut wa tilawatul Quran. Banyak mengingat kematian dan banyak membaca Al-Quran. Bentar lagi Ramadan nih. Ya sebenarnya baca Quran tiap hari. Kadang-kadang seminggu sekali nggak, kita malas barang-barang juga, iya. Ramadan juga sama, berat. Maka dibuat tadarus. Dibuat tadarus supaya kita semangat. Kita punya hancak pribadi masing-masing. Tadarus untuk menyemangatkan sebagian orang-orang yang malas sendirian, kan gitu maksudnya ya. Walaupun sebagian orang yang mengatakan bid'ah kan, bagi orang-orang yang memang sendiri itu malas, berat, ya udah rame-rame. Memang kita belum, katakanlah belum bisa hatam sendirian kan, karena satu lain hal. Rame-rame hatam, ya alhamdulillah kita syukuri. Itu pun ada hadisnya, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kitaballah wa yadan fi ma bainahum illa sa'al sa'al wa hadul malik wa fi man 'indah. Ada hadis di dalam berkumpul saudara kaum di satu rumah dari rumah Allah membaca kitab Allah, tak ada antara mereka kecuali turun sakinah rahmat berjulur ke atas mereka, malaikat mengelilingi mereka, dan mereka atau nama-nama mereka disebut Allah di hadapan majlis para malaikat. Seperti itu.
tadarus. Ya, kalau di Betawi alhamdulillah sampai sekarang sampai pagi itu, habis isya sampai pagi. Nggak ada yang protes. Jakarta banyak musola, masjid tadarus sampai sahur, ya nggak? Kalau dikata demo nih kalau dikata, dibawain palu kan sama orang. Kampung-kampung nggak. Wah sekalian, ya tadi sampai jam 10, jam 11, jam 1 atau 2 aja kan begitu. Samping kita juga punya bacaan hanca tersendiri dari Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian Al-Imran dan seterusnya, An-Nisa dan seterusnya. Oh sekalian, itu obat penyakit hati kita, aslinya begitu. Kalau kata Sayyidina Utsman Affan, idza taharat qulubukum ma syabi'atum min tilawatil Quran. Apabila hati kalian suci, artinya tidak ada penyakitnya, maka kalian tidak pernah kenyang dari membaca Al-Quran. Beliau Sayyidina Utsman itu tiap hari, tiap malam hatam Al-Quran dalam witirnya. Witir 1 rakaat tapi hatam Quran. Bisa kita begitu? Oh masih jauh. Sudah jauh. Jadi kalau orang hati itu bersih, maka nggak pernah kenyang dari membaca Al-Quran. Maka kalau kita sekarang berat, terasa berat kan, maka pegang Al-Quran, kemudian kita cium, kita istighfar kepada Allah. Ya Allah, kenapa aku tidak ada kecintaan untuk membaca kalammu, firmanmu atau surat cintamu, surat yang di dalam terkandung perintah-perintahmu dan larang-larang, dan dibacanya saja satu hurufnya memiliki nilai 10 kebaikan dan seterusnya. Banyak fadilah-fadilahnya. Banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi sabdakan sekalian bahwasanya apa? Bahwasanya membaca Al-Quran di dalam salat lebih utama daripada membaca Al-Quran di luar salat. Membaca Al-Quran di luar salat lebih baik daripada tasbih dan takbir. Tasbih dan takbir lebih utama daripada sedekah. Sedekah lebih utama daripada puasa. Puasa sendiri adalah perisai atau penghalang dari api neraka. Qiraatul Quran fi shalah afdalu min qiraatil Quran fi ghairi shalah atau kharija shalah. Wa qiraatul Quran kharija shalah afdalu min tasbih takbir wa tasbih afdalu min sedekah wa sedekah afdalu min shaum wa shaum junnatun minan nar. Artinya kalau dibalik, kalau puasa saja bisa menjadi benteng penghalang apabila sedekah yang ini lebih utama. Kalau sedekah saja lebih utama daripada puasa, apalagi tasbih dan tahmid takbir. Kalau tasbih dan tahmid lebih utama daripada puasa dan juga daripada sedekah yang nilainya lebih tinggi, apalagi baca Al-Quran di luar salat. Apalagi Quran dibaca di dalam salat. Malah ada hadis, kalau kita baca Quran dalam sholat satu huruf 100 kebaikan. Kalau berdiri sholatnya, kalau dia duduk sholatnya karena malas atau karena capek, iya maka dapat 50. Dapat 50. Kalau dia baca dalam wudu dapat 25. Kalau dia baca tanpa ada wudu, maksudnya nggak megang mushaf, maka satu hurufnya dapat 10. Besar pahalanya. Saya nggak bisa baca Quran, apakah ada peluang untuk saya berbuat baik? Ada, dengerin. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Quran, maka dengarkan, insert, perhatikan agar kalian mendapat rahmat. Artinya mendengarkan juga dapat pahala.
Nggak ada yang baca Quran, saya nggak apa iya baca tasbih, tahmid, tahlil, sholawat, istighfar. Capek istighfar dan sebagainya, dan sebagainya. Sedekah. Aduh saya nggak punya uang, gaji saya pas-pasan bahkan kurang. Keliling sambil senyum pada saudara kita, iya nggak? Sedekah bukan? Tabassumuka fi wajhika laka sedekah. Senyummu di wajah saudara adalah saudara, menjadi menyebarkan salam, mengucapkan kata-kata yang baik, itu juga sedekah. Sambil senyum, ya enggak? Kadang-kadang kan sebagian orang karena mungkin pertama kali dan kaget, ngundang dadakan kayak orang goreng tahu itu, tahu apa? Tahu bulat, goreng dadakan, gitu kan? Iya, sampai terkenal tuh itu. Ustaz bisa nggak? Ada apa? Ada lamaran. Ada lamaran. Aduh, ngedadak. Ya untungnya ada nggak lagi nggak kemana-mana, cuma lagi kemana-mana kan repot itu. Iya, kalau dengan tetangga mah kan nggak maksudnya kan dekat mah ya nggak masalah kan, dalam artian tidak cukup kasih tahu atau melalui phone dan sebagainya, minta tolong kan. Ada acara lamaran, tolong doa kan dan sebagainya, nggak masalah. Jadi kalau nggak ada kan repot juga kita. Bagusnya kan pakai batik ya kan, nyambut tamu dari mana-mana misalnya gitu. Wah sekalian, Allah dadakan habis sholat langsung ditowel. Ingat, nggak apa-apa sih sebenarnya. Kalau cuma pas nggak ada itu repot ya nggak? Repot. Wah sekalian, tadi apa? Jadi maka ada sabda Nabi, la yashba'al mun khairin yasma'u. Orang yang beriman tidak akan pernah kenyang dari mendengar kebaikan yang dengar atau dari beramal kebaikan hatta yakuna muntahul jannah, sehingga sampai ke finishnya yaitu surga. Malam kita disebut Sya'ban, kemudian Rajab, Isra Mi'raj, pengajian lah. Mengaji, baca Yasin, kemudian pengajian tentang sejarah sholat, sejarah Isra. Jelas pengajian tentang surat Al-Isra itu atau bahasa-bahasa itu jelas ada kitabnya, ada Qur'annya ya. Paginya pengajian juga, sekarang pengajian lagi. Orang beriman tidak ada pernah kenyang melakukan kebaikan, sehingga apa? Sehingga finishnya surga. Nanti justru kalau kita meninggal dunia sementara kita, jangankan yang kurang bekal, yang banyak bekal saya mengatakan ingin kembali. Rabbirji'un la'al amal shalih bima taraktu kalla. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia, ngapain? La'alli amal shalih bima taraktu kalla. Saya mau beramal soleh yang dulu saya sering tinggalkan. Nggak sempat ngaji, nggak sempat baca Quran, nggak sempat sedekah dan sebagainya. Iya. Cuman apa? Innaha kalimatun huwa qailuha, itulah kalimat yang masing-masing orang akan mengucapkannya. Wa min wara'i barzakh ila yaumi, di belakangnya ada alam barzakh sampai hari dibangkit. Kalau sudah meninggal dunia nggak ada kesempatan lagi. Dalam surah Al-Munafiqun lebih spesifik lagi. Sehingga ketika datang kematian kepada seorang dari kalian, apa? Laula akhiratani ila ajalin qarib. Ya Allah, minta di akhir sebentar saja. Fa saddaq, saya bersedekah. Wa aku minas saya akan menjadi orang yang soleh. Cumanya itu kalau itu kematian sudah datang, nggak ada kesempatan lagi. Maka sekarang pada hakikatnya kita ini beralih Rajab ke Sya'ban, masing-masing punya amalan tersendiri, artinya ada amalan plus tersendiri. Sekarang kita menjelang bulan Ramadan. 2 mingguan kita buat masuk Ramadan. Di Ramadan di sana ada puasa, siang harinya, malamnya ada tarawih. Ada iftar atau buka bersama. Ada sahur juga. Iya.
Yang Nabi katakan man fattara sa'iman, orang yang memberi buka kepada yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa pahala orang puasa dikurangi. Sahabat protes, ya Rasulullah, laisa kuluna, tidak semua kami ini memiliki untuk memberikan buka pada orang. Oh, itu nggak mesti rendang. Kalau bahasa sekarang ya, nggak mesti makanan besar. Cukup dengan sisip susu ataupun satu butir kurma. Ya, artinya kalau kita beli kurma katakanlah 3 kilo, 1 kilo isinya katakanlah 20 butir, ya itu cukup untuk memberi buka kepada puluhan orang. Iya. Atau cukup pesan air. Pesan air mineral atau air minum katakan satu dusnya ada 48. Iya. Maka 10 dus itu pas 80. Ya, artinya satu dus dengan harga 15.000 itu cukup untuk buka satu apa? Satu hari misalkan, kan begitu. Orang kan minum nggak banyak, paling ya 1 gelas kan. Kurang 1-2 butir. Ada gorengan, baru tahu, lontong. Nah, itu yang paling banyak dimakan orang ya. Apalagi? Sirup, bukan sirup, apa namanya? Es kan, nah, itu semangat orang kan gitu. Ya nggak apa-apa itu yang punya itu. Tapi bagi kita yang ingin mendapatkan pahala memberikan buka pada orang yang berbuat tetapi kita modalnya pas-pasan, cukup beli kurma yang hanya 10-15 ribu, ataupun cukup beli air 1 dus yang hanya juga 15 ribuan, itu cukup. Ada peluang untuk kita untuk berbuat baik di samping bulan, di samping apa? Di samping kita juga berpuasa sendiri, ada peluang. Insya Allah, maka mudah-mudahan sekalian. Makanya apa? Kemudian orang-orang yang mana mereka itu punya sifat seperti itu, kalau berkuasa kemudian mau buat kerusakan di muka bumi, kemudian mau memutuskan tadi silaturahmi, maka mereka lah orang-orang yang Allah kutuk dan Allah butakan, dan Allah tulikan telinganya, dan Allah butakan mata hatinya. Kenapa mereka tidak mau membaca Al-Quran, mentadaburinya? Apakah atau hati mereka telah terkunci? Dan orang-orang yang mana mereka murtad atau kembali ke belakang masuk murtad, setelah datangnya petunjuk kepada mereka, maka itulah orang-orang yang Allah dirayu hati oleh setan, dan juga Allah telah dan setan telah memberikan janji-janji palsu kepada mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada jasmani juga rohani kita, sehingga di bulan Ramadan kelak kita bisa beribadah dengan sempurna siangnya puasa Ramadan melalui tarawih dan juga amal-amal ibadah yang lain, insya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.